Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Sampurasun, wilujeng sumping. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja? Puji syukur ya, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah dianugerahi kesehatan. Yang namanya kesehatan itu teramatlah mahal dan berharga, apalagi di saat ini ya, dimana saat pandemi COVID-19. Bapak sarankan kalian jaga diri, jaga kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan ya, cuci kaki, bersihkan diri ya, mandi teratur ya, membersihkan diri setiap hari gitu, agar tubuh kita tetap sehat. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin, protein, dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, pada saat ini Bapak di tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2021-2020 ini masih dipercaya oleh pihak sekolah untuk mengajar di kelas 6 ya. Dan diantaranya mungkin kalian sudah banyak mengenal karena pada tahun yang lalu Bapak pernah mengajar di kelas 5. Tapi tidak ada salahnya perkenalkan dulu, nama Bapak Effendi ya. Boleh kalau di keseharian dipanggil dengan Bapak Pendi ya, tidak apa-apa ya. Itu saja. Bapak tinggal di Dusun Poponcol, Kaler, Desa Pamanukan Hilir, dan bertugas mengajar kebetulan di SDN Eka Sari, Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan. Itu sebagai biodata dari Bapak. Dan selanjutnya pada kesempatan ini, pada pertemuan awal ini sedikit kita akan membahas tentang pembelajaran tahun pembelajaran baru ini, di tahun pelajaran 2021-2022. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19 ini, sebagaimana kita ketahui banyak, ternyata pandemi COVID-19 ini pada saat ini belumlah berakhir, atau masih banyak korban-korban berjatuhan akibat virus corona. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah dan sikap bahwasanya untuk tahun pembelajaran baru ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau belajar di sekolah. Jadi untuk tahun pelajaran 2021-2020 ini, sehingga saat nanti ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ditetapkan nanti bisa tatap muka, sebelum waktu itu maka pembelajaran masih dilakukan secara daring atau belajar dari rumah yang disebut BDR ya. Nah,
Oleh karenanya pada kesempatan ini di awal tahun pembelajaran baru ini sedikit Bapak akan memberikan gambaran-gambaran bagaimana yang harus kita lakukan pembelajaran selama kita belajar dari rumah. Sebelumnya Bapak mau memberikan terlebih dahulu tentunya kita sudah rindu sekali dengan sekolah, rindu sekali dengan teman-teman kita, rindu sekali dengan guru-guru kita ya. Baik itu kalian maupun Bapak sendiri sebagai guru-guru, juga rekan-rekan Bapak rindu sekali akan suasana yang dahulu kita bisa bertatap muka, ya bercengkrama, dan tentunya belajar di sekolah ya gitu. Namun karena adanya pandemi atau wabah virus corona ini, kita terpaksa melakukan pembelajaran di rumah mau tidak mau. Untuk apa? Untuk mengantisipasi agar jangan kita menjadi korban daripada pandemi atau wabah virus corona 19 ini ya. Ini Bapak akan memperkenalkan dulu bagaimana sih keadaan lingkungan sekolah kita saat ini. Tentunya kalian yang tidak pernah ke sekolah atau yang jarang ke sekolah, gimana ya keadaan di sekolah pada saat ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Di antaranya yaitu tentang situasi sekolah pada saat ini bagaimana, kemudian nanti pembelajaran di masa pandemi atau BDR ini bagaimana sih yang harus kita punya apa kan gitu. Kemudian sistem pembelajarannya bagaimana dan bagaimana caranya belajar nanti ke depan, kemudian jadwalnya bagaimana ya, apa saja gitu. Kemudian program-programnya apa saja gitu. Baiklah, kita masuk saja gimana situasi sekolah pada saat ini. Nah, ini Bapak tampilkan beberapa bagian-bagian sekolah yang pada saat ini kondisinya seperti apa ya. Setiap Bapak sekolah ya merasakan adanya kelengangan karena tidak ada kalian di sekolah. Paling cuman ada rekan-rekan Bapak, rekan guru-guru di sekolah. Ya, inilah gambar dari awal situasi di lapangan halaman sekolah kita ini. Keadaannya seperti ini ya, masih tetap terjaga bersih, rapi ya, terpelihara ya. Ini juga masih di lapangan, dan ini adalah bangunan yang berada di sebelah utara ya. Ini juga ada tampak juga salah satu syarat protokol kesehatan, dan ini ada tampak juga lukisan di mana pada saat itu banyak yang berfoto selfie ya, itu keadaannya. Kemudian di sini ada tampak juga ruang isolasi. Jadi sekolah itu sudah mempersiapkan sebenarnya mengantisipasi ketika nanti kita melakukan belajar tatap muka di sekolah secara terbatas. Ada ruang isolasi. Untuk apa? Ini ketika tatap muka ditemukan adanya warga sekolah atau siswa atau guru yang ada kendala sakit, ditemukan sakit, entah itu sakit kepala, entah itu flu, entah itu batuk dan
Dalam arti ini sakit-sakit ringan, nanti dibawa ke ruang isolasi. Kemudian juga masih tetap ada WC-nya, ada juga tetap ada tempat cuci tangannya, dan sekolah sudah mempersiapkan diri dengan sarana dan prasarana seperti adanya hand sanitizer, ada juga sabun cuci tangan, ada juga antibakteri yang lainnya yang dipersiapkan untuk menjaga selama pembelajaran tatap muka. Namun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil sikap dan kebijakan pada tahun pembelajaran ini, khususnya di awal Juli, mungkin ya sampai batas waktu ditentukan itu masih tetap PDR. Nah, ini sekilas tentang situasi sekolah pada saat ini, yaitu sekolah SDN Eka. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin pembelajaran pada masa pandemi COVID ini janganlah menjadikan suatu masalah bagi kita untuk belajar. Harapan Bapak pada pembelajaran pada masa pandemi ini mengharapkan agar terwujudnya budaya dan lingkungan kondusif yang mendukung sekolah berstandar nasional selama masa pandemi COVID-19, baik secara daring maupun luring. Meskipun kita belajar di rumah, Bapak menginginkan atau sekolah menginginkan ataupun kita menginginkan tetap belajar sebagaimana kita belajar di sekolah, meskipun terbatas atau terhalang dengan jarak. Tetapi pada saat ini teknologi sudah mampu, meskipun kita jauh, tetap kita bisa dekat. Nah, itu seperti itu isi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun pelajaran 2021-2022 pada saat ini. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Nah, kemudian bagaimana sih sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, selama kita belajar dari rumah ini, BDR ini, bagaimana sistemnya? Pembelajaran di masa pandemi ini yang akan kita gunakan adalah melalui daring dan luring, ya, dalam jaringan yang disebut daring dan luring di luar jaringan. Kalau daring itu artinya kita menggunakan media alat komunikasi, baik itu berupa aplikasi-aplikasi yang menggunakan sistemnya jaringan. Dalam hal ini seperti halnya aplikasi Google, baik itu Google Form, baik itu Google Classroom, Google Education, dan sebagainya. Artinya menggunakan fasilitas jaringan melalui satelit. Nah, di sini kita selama pembelajaran ini menggunakan, yang akan kita gunakan adalah berupa aplikasi WhatsApp, ya, WA. Dalam hal ini nanti yang kita gunakan adalah WA grup kelas 6, ya. Kita sudah buat. Nah, tapi Bapak lihat ini belum semua teman-teman kita masuk ke dalam WA, ya. Nah, nanti Bapak harapkan yang belum masuk ke WA itu diharapkan segera masuk ke WA grup kelas 6, ya. Kemudian apalagi yang digunakan nanti, yang sistemnya kita akan menggunakan via Google Form, ya. Nah, ini
yang disebut daring ya. Kalau luring itu kita bisa gunakan aplikasi WA. Nah, untuk daringnya kita gunakan namanya Google Form. Nah, Google Form ini bisa digunakan untuk absensi kelas, absensi harian peserta didik. Nah, nanti kalian absensinya melalui aplikasi Google Form. Nah, dan nanti linknya itu akan Bapak bagikan, akan Bapak sharekan di WhatsApp ya, di WA grup kelas 6. Nah, nanti akan diberitahukan atau diinformasikan. Kemudian aplikasi apa lagi? Aplikasi melalui Zoom Meeting. Nah, kakak kamu yang tahun lalu juga sudah seringkali menggunakan via Zoom Meeting atau Google Meet ya. Nah, itu Zoom Meeting ini adalah sebuah aplikasi berbasis internet ya. Jadi tentunya ini membutuhkan yang namanya kuota ya. Dan alat-alat yang lain yang mendukung bisa dilakukannya Zoom Meeting ataupun Google Meet ya. Nah, biasanya Bapak gunakan yang namanya aplikasi Zoom Meeting. Entah itu 1 minggu sekali ya, entah itu seminggu 2 kali, nanti Bapak akan menyampaikan pembelajaran melalui Zoom Meeting. Dan ada tambahan lagi, mungkin nanti Bapak akan gunakan juga yang namanya aplikasi YouTube ya. Aplikasi YouTube, melalui pembelajarannya melalui YouTube. Kalian bisa menonton videonya yang Bapak buat atau yang Bapak sharekan nanti via WhatsApp. Nah, itu sistem pembelajaran nanti yang akan kita gunakan selama masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian untuk mendukung suksesnya pembelajaran tentunya masih tetap adanya tata tertibnya. Nah, di sini tata tertib selama pembelajaran BDR ini diantaranya yaitu bahwasannya yang pertama, peserta didik wajib mengisi absen kehadiran ya, mulai dari pukul 7.45 sampai dengan 7.55 waktu Indonesia Barat. Dengan cara gimana? Mengisi form ya, formulir atau absen yang telah disiapkan oleh Bapak ya, yang di-share melalui WhatsApp. Nah, nanti itu. Yang kedua, selama proses BDR berlangsung ya, kalian harusnya berpakaian sebagaimana kalian sebagai peserta didik ya. Dapatnya misalkan ini ya, tentunya nanti pakaian itu disesuaikan dengan aturan di sekolah ya. Itu menggunakan kalau Senin Selasa menggunakan putih merah, kalau Rabu menggunakan biasanya apa? Seragam batik ya. Dan seterusnya. Setiap hari ya harus menggunakan seragam sekolah. Terus peserta didik harus dalam posisi siap untuk belajar. Bagaimana yang siap belajar? Jangan sampai mentang-mentang belajar di rumah, kalian semaunya misalkan di tempat tidur, sambil tidur-tiduran, atau kalian sambil leha-lehaan. Nah, itu tidak menunjukkan sikap yang serius ya untuk belajar. Makanya nanti kalian harus duduk yang rapih juga ya. Posisinya untuk belajar, dalam arti kalian melalui alat HP dan menggunakan aplikasi yang nanti digunakan, kalian tetap station ya di depan HP sambil mempersiapkan alat tulis ya untuk menerima pembelajaran dari Bapak. Terus apalagi? Semua peserta didik wajib memasang foto sendiri, wajah tampak jelas dan tidak diedit.
dan menggunakan nama yang sesuai dengan akta kelahiran pada profil WhatsApp. Nah, ini sering ditemukan pada tahun-tahun kemarin, profil WhatsApp-nya gambarnya yang tidak karuan yang kalian pasang, ya. Sehingga Bapak tidak mengenal dengan jelas dengan siapa Bapak berhadapan atau Bapak berbicara atau berkomunikasi. Jadi nanti profil untuk WhatsApp-nya itu harus menggunakan foto kalian, ya. Foto yang rapi, dengan rambut yang rapi, dengan berpakaian yang rapi, ya. Tidak menggunakan profil yang acak-acakan, ya. Kadang-kadang ada profilnya gambarnya apa tidak tahu, ya itu. Nah, terus bagaimana lagi grup kelas? Itu hanya digunakan untuk membahas keperluan pembelajaran, ya. Hanya untuk keperluan pembelajaran, tidak digunakan untuk bercanda, ya. Nah, kemudian segala informasi yang terkait dengan keperluan sekolah. Dan jangan lupa juga kalau ketika kalian menggunakan aplikasi WhatsApp grup kelas ini, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Jadi kata-katanya itu harus yang sopan, karena kalian itu adalah sebagai siswa, sebagai anak sekolahan, jangan disamakan dengan anak-anak yang tidak sekolah. Nah, itu tata tertib selama pembelajaran di rumah atau BD. Kemudian bagaimana jadwal pembelajarannya? Nah, ini kita sepakati untuk jadwal pembelajaran itu akan dimulai jam 8 pagi sampai jam setengah 12. Urayanya bagaimana? Jadi ada dua sesi, ya, ada dua sesi, ya. Jam 8 sampai 9.30 berarti 1,5 jam ini digunakan sesi per jam 10 sampai 11.30. Nah, ini hari Senin PJOK untuk sesi pertama, sesi kedua. Selasa tema dan SBDP, Rabu bahasa Sunda dan tema, Kamis tema dan Jumat PAI dan tema, dan Sabtu adalah tema dan proyek. Nah, itu adalah jadwal pembelajaran yang dipampangkan di kamar kalian atau di tempat belajar kalian. Caranya bagaimana? Biasa. Program pembelajaran nanti ada langkah pertama, step pertama itu biasanya Bapak memulai pembelajarannya, baik itu berupa file PDF atau foto maupun video, ataupun menggunakan Zoom nanti suatu ketika, ya, YouTube. Nah, step keduanya nanti setelah paparan ada penugasan, baik itu menulis atau merangkum atau penugasan, ya. Dan step 3-nya adalah evaluasi. Nah, nanti evaluasi ini berupa ulangan harian. Biasanya ini per sub tema sudah selesai, maka adakan ulangan harian ataupun per tema, ya. Nah, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, itu program. Nah, itulah sekilas nanti yang akan kita lakukan bagi pandemi COVID tahun pelajaran 2021 ini, dan agar kalian perhatikan, pahami apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.